Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran saya berikutnya tentang Scratch Motion and Drawing. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua berada dalam keadaan baik ya. Stay safe. Kali ini kita akan mempelajari apa? Yang pertama, kita akan mengeksplor tentang block motion di Scratch dan juga beberapa komentar yang terkait dengan pena atau pen. Lalu bagaimana sih cara menganimasikan sprite, lalu menggerakkan sprite tersebut di dalam stage. Lalu kita akan belajar bagaimana menggambar pola-pola yang menarik dalam geometri, artistik, dan kita akan belajar juga membuat game dari pola-pola tersebut. Juga kita akan mempelajari bagaimana sih cara menggunakan cloning, sprite cloning tepatnya. Sprite cloning ini sangat bermanfaat loh. Untuk apa ya? Nanti kita lihat, oke? Oke, kita lihat komen instruksi Scratch yang akan kita bahas hari ini adalah tentang motion. Kamu lihat di gambar ini ya. Di sini kita letakkan sebuah sprite roket di posisi koordinat 0,0. Lalu, misalnya kita akan membuat sebuah game di mana roket tersebut akan mencari sebuah target. Misalnya targetnya di sini adalah bintang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara roket tersebut dapat sampai di posisi yang tepat pada target. Misalnya posisi target di sini adalah posisi X-nya 200, Y-nya 150. Nah, untuk membuat itu, dalam Scratch ada beberapa perintah yang bisa kamu gunakan. Jika posisi koordinatnya kamu ketahui dari awal, maka kamu dapat menggunakan perintah-perintah ini. Misalnya, go to, untuk pergi ke sebuah posisi di koordinat layar atau stage ke posisi X, Y. Di sini kamu bisa menginputkan nilai yang mau kamu tuju. Misalnya, pada contoh ini, karena targetnya sudah diketahui 200,150, maka kamu bisa menuliskan angka 200 di X dan di Y 150. Atau perintah lain adalah kamu bisa pakai go to, lalu kamu bisa mengklik drop down ini. Kamu bisa memilih go to mana. Misalnya ingin mengikuti mouse pointer, maka kamu bisa pilih mouse pointer. Nah, begitu pula dengan glide dan set. Kita lihat ya di slide berikutnya. Go to bisa digunakan ketika kamu sudah mengetahui posisi atau lokasi yang dituju, targetnya, tetapi animasi yang dihasilkan oleh Scratch tidak akan terlihat, karena roket akan otomatis pergi ke lokasi go to ini, tanpa ada animasinya. Bagaimana jika kamu ingin membuat sebuah game yang menampilkan animasi perubahan posisinya dari 0,0, lalu perlahan-lahan pindah ke posisi 200,150. Nah, kalau keperluannya seperti itu, maka kamu gunakan statement yang kedua, atau instruksi motion yang glide. Tipenya adalah glide. Nah, kamu bisa mengatur waktunya di sini. Misalnya, seberapa cepat si pesawat roket tersebut sampai dari posisi awalnya ke posisi target. Misalnya di sini kita tentukan hanya 1 detik. Maka kamu bisa gunakan glide from 1 seconds to X 200, Y 1050. Ya, berikutnya, kalau kamu sudah tahu posisi X dan Y yang kamu inginkan, maka perintah lain yang bisa kamu gunakan adalah mengubah koordinat X dari roket tersebut dengan menggunakan perintah setX. Pindahkan langsung X ke posisi 200 dan Y ke posisi 150. Maka kamu bisa gunakan setX untuk rocket sprite itu 200, lalu set Y untuk rocket sprite 150.
Jadi, kapan memakai go, kapan memakai glide, kapan memakai set, tergantung kebutuhan dalam program kamu nanti atau dalam game kamu. Oke, hal yang penting diperhatikan ketika kamu menggunakan komen-komen tersebut adalah tolong perhatikan titik pusat dari sprite yang kamu buat. Titik pusat sprite bisa kamu lihat atau bisa kamu atur di bagian Paint Editor ketika kamu mengklik atau memilih sebuah sprite. Kamu bisa lihat dua buah contoh di sini. Contoh pertama, itu sprite centernya itu ada di posisi ekor dari mouse to sprite. Lalu, coba kamu ubah sprite centernya menjadi tepat di tengah badan dari mouse one sprite ini. Nah, kalau kita gunakan perintah go to untuk sprite yang kedua, go to 100,100. Maka yang ada di posisi 100,100 itu adalah ujung ekor dari mouse to sprite, dari yang sprite yang pertama ini, mouse to. Nah, bagaimana jika perintah yang sama, go to x, y 0,0 itu diterapkan pada mouse one sprite? Maka 0,0-nya itu tepat ada di tengah badan dari tikusnya. Jadi, tolong perhatikan ketika kamu mendesain sebuah sprite, perhatikan di Paint Editor, pastikan kamu menyimpan center dari sprite itu di posisi yang memang kamu inginkan. Ya. Oke. Ya. Sekarang waktunya kamu mencoba beberapa perintah, deretan perintah ini. Apa yang terjadi jika pada saat awal roket yang kita punya itu berada di posisi 0,0. Lalu, apa yang terjadi jika kamu memberikan urutan instruksi ini? Coba kita trace ya, atau kita lihat satu persatu, mulai dari atas sampai bawah. Yang pertama, karena posisi roket inisialisasinya ada di 00, lalu kamu meminta dia untuk pergi ke posisi 50,100. Maka, dia akan berada di sini ya. Oke, setelah itu, ada perintah kedua, set x to 150. Maka, setelah dia pindah ke 50,100 di sini, dia akan mengubah nilai x-nya ke 150, tetapi tidak ada yang mengubah nilai y-nya. Maka y-nya tetap, tetapi x-nya berubah ke sini ya, sehingga posisi akhir dia ada di sini. Lalu, perintah ketiga meminta set y to 150. X-nya tidak berubah, y-nya berubah, sehingga dia akan berpindah ke posisi ini. Lalu, perintah terakhir adalah set x to 200. Maka dari posisi terakhir ini, y-nya tetap, tetapi x-nya berubah menjadi 200. Sehingga posisi terakhirnya ada di ujung kanan atas. Oke, kali ini sebetulnya apa yang kalian pelajari di sini? Di sini kalian mempelajari bahwa eksekusi program atau instruksi dalam program itu dijalankan secara sekuensial. Apa itu sekuensial? Yaitu instruksi akan dijalankan oleh program secara terurut dari atas ke bawah, satu demi satu, sampai instruksi tersebut semua selesai dieksekusi. Nah, jadi kamu lihat bahwa hasil dari instruksi sebelumnya itu mempengaruhi instruksi sesudahnya. Dan seterusnya, saling mempengaruhi satu sama lain. Apa yang terjadi jika urutan instruksi ini saya ubah, misalnya dari bawah ke atas, tentu saja hasilnya juga akan berubah. Ya, nanti kamu coba sendiri mengubah-ubah urutan instruksi ini di dalam Scratch. Kamu perhatikan apa yang terjadi. Oke? Oke, kita akan lanjutkan ke relative motion. Apa itu relative motion? Kalau tadi adalah gerakannya sudah
tahu kita harus pindah ke posisi berapa, pada relative motion kita tidak tahu exact positionnya atau posisi koordinatnya di berapa koma berapa. Yang kita tahu adalah suatu kondisi saja. Misalnya, roketnya ada di sini, tetapi target bintangnya ada di posisi ini misalnya. Apa yang harus kita lakukan pada kasus ini? Maka pada kasus ini, si roket untuk mencapai target, dia harus move 3 steps. Maka move itu adalah perintah untuk bergerak satu petak ke depan sesuai dengan directionnya. Pada contoh ini, direction roket itu mengarah ke atas. Ya, maka dia akan move 3 steps ke atas, sehingga posisinya di sini. Lalu dia harus berbalik arah, turn right, sehingga dia menghadap ke kanan, seperti ini. Lalu dia harus move 2 steps dari langkah ini, sehingga mencapai target. Move 2 steps. Nah, ini adalah contoh dari relative motion. Apa yang terjadi kalau posisi roket tidak di sini, maka jumlah move dan turn-nya mungkin akan berbeda. Itulah relative motion. Nah, yang perlu kamu tahu untuk mengatur relative motion, salah satunya adalah direction. Perhatikan dalam Scratch, ini adalah aturan yang digunakan dalam Scratch. Arah dalam Scratch, 0 derajat itu mengarah ke atas. 0 derajat mengarah ke atas. 90 derajat itu mengarah ke kanan. Lalu, jika kamu ingin mengarahkan ke bawah, kamu harus tulis 180 derajat. Ke kiri itu sama dengan 270 derajat. Dan 360 derajat kembali ke posisi 0. Begitu pula dengan minus. Maaf. Dengan minus, kamu bisa membalik dari 0 berlawanan arah jarum jam ke kiri. Minus 45, minus 90, minus 135, dan seterusnya sampai kembali ke sini. Ya. Itu aturan arah dalam Scratch. Jadi penting untuk kamu ketahui. Nah, sekarang jika kamu sudah memiliki sebuah sprite, bagaimana sih cara melihat direction dari sprite tersebut? Ada 2 cara. Yang pertama, kamu bisa lihat di list of sprite, lalu klik I di bagian kiri atas, maka kamu akan mendapatkan window seperti ini. Kamu akan bisa lihat atribut dari sprite tersebut. Salah satunya adalah direction. Kamu bisa atur-atur seperti yang sudah saya jelaskan di video saya berikutnya. Atau cara kedua adalah kamu klik bagian script lalu pilih motion. Bagian paling bawah itu ada direction. Kamu bisa centang direction itu, maka data terkait direction akan ditampilkan di stage kamu. Di sini ditampilkan directionnya adalah 90 derajat. Ingat, dalam Scratch 90 derajat itu mengarah ke kanan. Maka secara default, kamu akan mendapatkan Scratch yang bentuknya mengarah ke kanan seperti ini. Oke. Nah, nanti kamu buat ya dalam Scratch. Coba untuk melakukan urutan instruksi ini. Lalu kamu lihat apa yang terjadi. Misalnya kamu buat sebuah roket, lalu tuliskan, buat drag and drop, go to XY 0,0, lalu set direction-nya mengarah kemana roket tersebut. Kamu lihat, di 2, kamu minta dia mengarah ke direction 0. Maka dia akan berubah arah ke arah atas, menghadap ke atas. Ya, lalu berputar 45 derajat. Dari 0, dia berputar ke condong ke kanan. Ya, lalu moves 100 step, maka dia akan setelah berputar ke kanan itu dia akan jalan 100 step. Kemudian berputar lagi 45 derajat ke kiri. Maka hasilnya akan seperti ini. Silakan kamu coba di Scratch ya. Kita akan lanjut di video saya berikutnya. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.